Persib tak bisa main di Bandung lagi. Netizen minta Cirok dinaturalisasi dan pasos ke timnas. Berita klub Liga 1 dan timnas Indonesia semuanya akan kami rangkum di Rio Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport lovers, inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Laga Persib versus PSS Sleman tampaknya akan jadi laga terakhir Persib yang bisa dihadiri penonton. Bahkan kabarnya kemungkinan laga terakhir Persib bermain di Jawa Barat. Ya, seperti yang pernah kami bahas, nampaknya pihak Polri akan mencabut izin keramaian di Liga 1, khususnya untuk urusan penonton. Berbagai aksi anarkis supporter-supporter lah yang jadi biang keladinya. Pada bego sih oknum supporternya. Udah tahu liga kita ini Liga Polri, masih aja nggak pada punya otak. Untuk laga Bali United versus Persib Bandung sendiri, kabarnya pihak Polri tetap mengizinkan laga ini hanya bisa digelar di Sleman dan tak bisa digelar di Bali. Dan fix laga ini tanpa penonton. Tapi pihak Bali United tetap meminta dan mengajukan banding agar laga ini bisa digelar di Bali. Untuk laga-laga selanjutnya di Liga 1, pihak Polri kabarnya akan diskusikan pada PT LIB dan PSSI dan kemungkinan memindahkan Liga 1 ke daerah Kalimantan atau istilahnya kembali ke sistem bubble. Jika ini terjadi, maka ini akan jadi liga terunik sepanjang sejarah Liga Indonesia dan tentunya liga terunik di dunia. Gimana nggak unik coba? Cuma Liga Indonesia aja yang dalam satu musim 3 kali ganti format. Terus yang atur itu Polri, bukan federasi. Lalu cuma di Indo doang ada kompetisi Liga 1-nya, tapi Liga 2 dan 3-nya ada tapi dihentikan. Ya mending gak usah ada Liga 3 dan 2 kayak Singapura dan Brunei Darussalam, gitu kan? Nah kalau udah kayak gini, siapa yang mau disalahkan? Makin gak jelas loh Liga ini, padahal tinggal dikit lagi. Ntar kalau dibatalkan pasti ada yang komentar nih, giliran Persib lagi bagus-bagusnya aja, ada aja halangannya, ya kan? Baru-baru ini ada sebuah wacana dalam sebuah perdebatan di salah satu channel TV tentang sepak bola Indonesia, khususnya para calon ketum PSSI yang menyoroti kinerja wasit. Nah, apalagi setelah pihak Madura United resmi layangkan surat protes pada PT LIB dan PSSI atas buruknya kinerja wasit yang memimpin laga antara Madura United kontra Persis Solo yang dianggap banyak merugikan Madura United. Salah seorang calon ketum PSSI, Lanyala Mataliti, menyikapi hal ini. Dia mengatakan dulu waktu dirinya masih jadi ketum PSSI, dirinya memakai wasit asing Liga 1 lantaran penyebab buruknya wasit di Indonesia. Menurut Lanyala, wasit Indonesia itu harus disisipkan wasit asing agar bisa belajar pada wasit asing tersebut bagaimana jadi wasit yang baik. Lalu Lanyala Mataliti pun menyoroti soal VAR. Menurut Lanyala, VAR itu bagus tapi mahal dan rawan korupsi. Hal ini jelas bertentangan dengan dua calon ketum PSSI, yakni Erick Thohir dan Doni Setiabudi, yang secara terang-terangan meminta Liga 1 pakai VAR dan itu katanya harus wajib. Oke, wasit asing ya. Emang nggak berkaca pada kejadian di 2017 apa? Saat itu Liga Indonesia pakai wasit asing, tapi apa hasilnya? Kontroversi melulu kan? Contoh laga Persija versus Persib yang dipimpin wasit asal Australia Sean Evans yang penuh kontroversi. Apa nggak dijadiin pelajaran tuh? Kalau bicara soal korupsi karena VAR itu katanya mahal, ya gampang aja, tinggal bentuk aja dong tim pemegang hak VAR.
Bukannya wasit asing itu akan lebih parah ya? Kan gampang kena sogokan dan lain-lain. Wah, makin gak jelas aja nih programnya calon ketum PSSI yang satu ini nih. Dari Persebaya, jadi salah satu tim yang mendukung Erick Thohir sebagai calon ketum PSSI, Persebaya menjadi musuh dari sekitar 60% klub dari Jawa Timur. Pasalnya 60% klub di Jawa Timur itu mendukung Lanyala Mataliti sebagai calon ketum PSSI. Menurut pihak Persebaya, Persebaya hanya akan mendukung orang yang tepat untuk bisa memimpin sepak bola Indonesia. Persebaya tak peduli jika nantinya dimusuhi oleh klub-klub di Jawa Timur. Di sisi lain, Persebaya pun mengecam dan mengomentari aksi PSSI yang mengirimkan surat pada klub KMSK Dence di Belgia yang meminta agar Marcelino ditarik ke Indonesia dulu untuk lakukan TC Timnas. Menurut pihak Persebaya, STY nggak berhak emosi pada Persebaya yang melarang Lino untuk pulang lantaran Lino itu milik Persebaya dan TC Timnas ini terlalu panjang jangka waktunya. Jadi menurut Persebaya apapun yang Marcelino lakukan itu ya terserah si pemilik klub. Dari Persik Kediri, bos Persik Kediri Arthur Irawan hanya memberikan waktu 1-2 pertandingan saja pada Divaldo Alves untuk bisa perbaiki tim Persik Kediri. Alves terancam dipecat oleh manajemen Persik Kediri. Kabarnya jika Alves dipecat untuk sementara Persik Kediri tanpa pelatih dulu, dan kemungkinan Arthur Irawanlah yang akan sementara menjadi pelatih Persik Kediri. Wah, jadi double nih. Wajar, Arthur kan bos besar Persik Kediri, jadi apapun bisa dilakukan. Lagian Arthur juga punya lisensi kepelatihan AFC Pro, komplit tekniking Arthur. Tapi apakah boleh ya pemain merangkap sebagai pelatih? Kalau pemain merangkap sebagai asisten pelatih sih boleh, tapi nggak jauh juga deh kalau di Liga Wakanda kita ini. Dari PSM Makassar, pelatih PSM Makassar masih aja nih mengkritik kinerja wasit meskipun kemarin udah menang ya timnya lawan Arema. Nah, menurut Tavares yang harus dibenahi di Liga Indonesia itu adalah wasit. Bahkan kata Tavares, wasit di Indonesia itu adalah wasit terburuk di dunia. Pemain yang tidak memberikan performa dengan baik, mereka susah dapat klub. Pelatih kalau tidak memberikan performa yang baik, mereka akan dipecat. Lalu, bagaimana dengan wasit? Ujar Bernardo Tavares. Iya sih, kalau di luar negeri kan emang wasit itu ada pengawasnya. Ya kalau wasitnya salah dikasih kartu kuning sama pengawasnya itu. Di Indonesia juga ada, yakni Komite Disiplin Wasit. Ya, tapi apa ya fungsinya komite wasit ini? Kayaknya nggak ada kerjanya deh, cuma nama doang. Giliran ngasih sanksi ke klub aja cepet banget, giliran ngasih sanksi ke wasitnya aja, hadeh, tarsok. Ya emang capek kalau ngomongin Liga Wakanda kita ini mah. Ini kan bukan liga profesional, tapi liga tarkam. Dari Timnas Indonesia, pelatih Sintayong ngaku pasrah nih dengan keadaan. Bahkan kabarnya STY ngaku mungkin saja akan mengakhiri kontraknya lebih cepat di Timnas. Hal ini lantaran banyaknya klub yang bertentangan dengan keinginannya, seperti contoh melepas pemain. Sejauh ini ada 4 tim yang belum mau lepas pemainnya ke Timnas, ini Persib, Persija, PSM, dan Persebaya. Alasan 4 tim ini ya sama, yakni saling lempar. Persib, PSM, dan Persebaya belum mau lepas pemain. Alasan mereka sama, Persib bilang Persija juga belum lepas pemain. PSM bilang Persib dan Persija belum lepas pemain. Persebaya juga bilang begitu. Saya pusing, ujar STY. Waduh, aneh mah kagak mau ikut campur kok soal ini. Aneh kan udah jelasin persoalannya. Ya sabar aja lah, sampai Indonesia benar-benar ambruk. Wadidaw. Nama Luizinho Passos dan Ciro Alves mendadak ramai diperbincangkan di kalangan pecinta Timnas Indonesia. Ada apa ya? Hal ini tak lepas akibat menurunnya performa para punggawa Timnas Indonesia. Seperti contoh, Luizinho Passos dikaitkan dengan Timnas Indonesia lantaran ada keinginan dari supporter Timnas Indonesia agar Passos melatih kiper Timnas Indonesia.
Penampilan Nadeo yang terus menurun menurut netizen harus dipoles lagi oleh Pasos. Karena Nadeo bisa gemilang seperti saat itu lantaran hasil polesan Pasos di Borneo. Bahkan para supporter timnas mengatakan jika Pasos tak bisa latih timnas, maka solusinya adalah mengambil kiper Persib yakni Teja Paku Alam dan kiper Persija Andri Tani untuk kembali ke timnas Indonesia menggantikan Nadeo dan Syahrul Tisna. STY sendiri belum mau berkomentar soal ini. Pasalnya untuk urusan kiper itu adalah urusan pelatih kiper yakni Yu Jae-hoon. Tapi STY bisa saja memanggil Teja dan Bagol ke timnas Indonesia. Sementara untuk Ciro Alves, penampilan Spartan si rambut putih alias terang ini di Persib mulai memukau para netizen Indonesia, khususnya pecinta timnas Indonesia. Nah, para supporter timnas ini menginginkan Ciro Alves ini dinaturalisasi. Padahal kan top skorernya DDS, kok Ciro yang ingin dinaturalisasi sih? Lalu apa bisa Ciro dinaturalisasi? Ciro kan pernah main di Piala Dunia bersama timnas Brazil. Secara persyaratan sih masih bisa ya, meskipun Ciro pernah main di timnas Brazil dan di Piala Dunia, tapi itu timnas Brazil yang under 20, yang artinya belum timnas senior. Kalau udah di timnas senior Brazil sih nggak bisa ya. Lalu Ciro pun udah penuhi syarat lain, ini tinggal lebih dari 5 tahun di Indonesia. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apa Cironya mau? Ciro kan nasionalismenya tinggi banget ke Brazil. Dulu ketum PSSI Iwan Bule sih sempat bercanda soal Ciro. Kata Ibul gini nih, Ciro bagus tuh, bolehlah kita panggil ke timnas. Ya proses naturalisasi gitu. Itulah celetehan dari Ibul waktu itu ya. Tapi kan sekarang Ibul udah nggak di PSSI. Kalau nanti KLB selesai ya, dan belum tahu nih siapa ketum PSSI yang baru. Nah, buat kalian para boboto, setuju emang kalau si rambut putih alias terang ini dinaturalisasi? Terus emang kalian setuju kalau Pasos ditarik ke timnas? Gimana? Dari PSS Sleman, supporter PSS Sleman alias Brigata Kurvasud resmi menerbitkan pernyataan tentang permasalahan yang terjadi di Bandung yang mengakibatkan supporter Persib dan PSS ini bentrok dan ada supporter PSS yang terluka. Pihak BCS secara resmi telah menerima permohonan maaf dari pihak Persib dan Viking Persib Club, dan pihak BCS pun telah mengkonfirmasi jika permasalahan ini sudah selesai. Hal ini tertulis di akun Twitter BCS. Kami pribadi angkat topi buat BCS yang sudah sangat dewasa menanggapi persoalan ini, dan sama seperti yang BCS harapkan, kami pun berharap tak akan terulang lagi permasalahan seperti ini ya. Dan kami harap tak ada lagi oknum atau instansi atau media apapun yang membesar-besarkan masalah ini lagi. Jaga sportivitas, kekompakan supporter yang udah terbangun ya. Tindakan selanjutnya yang terbaik adalah jaga kelompok masing-masing ya. Jangan sampai disusupi oknum-oknum yang tak bertanggung jawab yang cuma mau memecah belah doang. Oke, ada berita dikit nih dari ketum PSSI Iwan Bule. Nasib Ibul kan cuma tinggal beberapa hari lagi nih di PSSI. Terus apa yang akan Ibul lakukan selanjutnya? Atau apa sih kegiatan Ibul selanjutnya? Dalam sebuah wawancara pada media, Ibul mengaku setelah tak lagi di PSSI, dirinya akan kembali ke kampung halamannya di Bandung dan jadi bobotoh lagi. Bahkan kabarnya laga Persib versus PSS di GBLA kemarin itu, Ibul yang langsung ngomong sama Menpora loh, itu katanya loh. Menanggapi kemungkinan Persib sudah tak bisa lagi main di GBLA, Ibul pun memberikan solusi jika emang tak bisa pakai Pakansari atau Wibawa Mukti yang gak dapat izin. Ibul coba tawarkan beberapa alternatif stadion di Jawa Barat yang bisa menjadi markas Persib, seperti di Karawang, di Garut, atau Ciamis. Waduh Pak, kemarin kemana aja? Kalau emang Bapak ini bobotoh sejati, kenapa diem aja waktu Persib dizolimi? Diikat ya Pak, kemarin-kemarin sama eskonya. Oke lah, segitu aja dulu pembahasan kita kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Makasih telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.